Seandainya pembentukan pasaran bersama Eropa atau MEE, Masyarakat Ekonomi Eropa, merupakan perkembangan tersendiri dalam rangkaian membuat Alkitab, maka persekutuan itu tidak akan ada pentingnya bagi penelitian kita. Tapi apabila dihubungkan dengan keterangan-keterangan lain tentang teka-teki nubuat yang kita usahakan pemecahannya, maka pasaran bersama itu mempunyai arti yang sangat penting. Kami percaya bahwa pasaran bersama Eropa atau MEE dan kecenderungan ke arah persatuan Eropa mungkin sekali merupakan langkah pertama ke arah konfederasi 10 negara yang dinubuatkan dalam kitab Daniel dan Wahyu. Kekuatan-kekuatan tertentu apakah yang membantu pembentukan federasi yang tidak dapat dikuasai atau dibentuk oleh penakluk-penakluk sejarah sebelumnya? Pertama, ancaman komunisme. Salah satu faktor pendorong yang terkuat untuk terbentuknya masyarakat ekonomi ini dan terbentuknya militer Eropa yaitu NATO ialah risau akan musuh bersama. Ada suatu artikel di tahun 80-an yang berjudul Mr. Europe at 80, artinya Bapak Eropa pada tahun 80-an. Kutipan kata-kata Jean Monnet yang disebut Bapak Pasaran Bersama Eropa sebagai berikut. Selama tetap terpecah belah, Eropa tidak dapat menandingi Uni Soviet. Eropa harus bersatu. Alasan kedua untuk pembentukan pasaran bersama Eropa ialah ancaman ekonomi dari pihak Amerika. Bangsa Eropa menyadari bahwa mereka tidak dapat bertahan terhadap kekuatan industri Amerika Serikat. Seorang pribadi yang berkarisma pada masa ini adalah Jean-Jacques Servan-Schreiber, redaktur surat kabar dan pengarang buku berjudul The American Challenge atau Tantangan Amerika. Sebuah buku yang mendapat sambutan hangat di seluruh Eropa. Sementara orang berkata bahwa orang Prancis yang ganteng ini berusaha keras membentuk Eropa Serikat karena ia bercita-cita menjadi presidennya yang pertama. Apakah ini benar atau tidak, kita tidak berani menerka, tetapi rupanya ia berusaha sekuat tenaga untuk membentuk suatu perserikatan negara-negara Eropa. Sebagaimana dikatakan oleh seorang penulis, inilah kata-kata Servan-Schreiber yang dikutip orang. Sambutan yang berhasil terhadap teknologi, organisasi, dan riset Amerika memerlukan adanya usaha bersama dari pihak Eropa. Alasan ketiga mengapa penulis buku ini merasa bahwa Eropa akan membentuk konfederasi 10 negara ini ialah sebab bangsa-bangsa Eropa merasakan adanya kelemahan yang dasar dari pihak Amerika dalam tekadnya untuk melawan komunis. Rupanya mereka menyadari bahwa apabila Eropa benar-benar menghadapi bahaya, maka Amerika akan berayal-ayal dalam memberikan reaksinya terhadap penyerbuan Rusia. Sebagai seorang Amerika, penulis merasa berat hati untuk mengatakan bahwa Eropa sesungguhnya merasa tidak dapat mengandalkan Amerika apabila ada serangan terbuka. Faktor keempat ialah bahwa dari segi nubuat, Amerika tidak akan tetap menjadi pemimpin dunia barat dan dengan cara tertentu akan menjadi bagian daripada suatu kekuatan Eropa yang baru. Simpanlah senjata Anda. Kita sadar bahwa Amerika tidak disebutkan dalam Alkitab, tetapi yang sudah pasti ialah bahwa kepemimpinan dunia barat harus beralih ke Roma, ke Eropa, dalam bentuknya yang telah dihidupkan kembali. Dan apabila pada waktu itu Amerika Serikat masih ada, maka negara Amerika tidak akan berkuasa seperti sekarang ini pada saat itu. Walaupun ada banyak orang yang mengusulkan berbagai alternatif terhadap pembentukan Eropa Serikat, dan walaupun usaha pembentukan masyarakat ekonomi itu menghadapi rintangan, kecenderungan ke arah itu tetap ada. Sebuah majalah bisnis di Amerika menyatakan, walaupun pasaran bersama Eropa mempunyai kemungkinan menghadapi bahaya fatal, namun masyarakat ekonomi itu akan tetap bertahan. Faktor kelima ke arah konfederasi 10 negara ialah kesadaran akan besarnya potensi Eropa yang bersatu.
Banyak orang telah menyatakan hal ini, bukan hanya Servan Schreiber. Beberapa tahun yang lalu, Menteri Luar Negeri Prancis berkata bahwa pasaran bersama dengan jaringan minat dan keterlibatannya di seluruh dunia akan demikian besar pengaruhnya, sehingga akan menjadi satu sistem dunia. Bekas Sekretaris Negara Amerika Serikat Dean Rush berkata, kekuatan-kekuatan yang besar sedang bergerak dalam masyarakat Eropa ke arah integrasi politik juga. Keperluan untuk bertahan dan bertumbuh memaksa bangsa-bangsa Eropa melupakan permusuhan mereka di masa lalu, baik Perang Dunia I dan II, sehingga mereka bisa bersatu seperti saat ini. Melalui penyatuan dana dan usaha, muncullah suatu kesatuan baru yang kuat dari tengah-tengah kekacauan yang ditimbulkan oleh persaingan bangsa-bangsa dan kedua perang dunia yang sudah terjadi. Seorang teman saya yang tinggal di Jerman mengirimkan kepada saya terjemahan pernyataan Dr. Walter Hallstein, bekas Ketua Masyarakat Ekonomi Eropa. Koresponden kami itu tahu bahwa kami menaruh minat akan nubuat Alkitab, dan ia mengira bahwa kata-kata Hallstein itu amat penting. Nah, silakan Anda menilainya sendiri. Ini yang disebutkan Hallstein. 3 tahap penyatuan Eropa perlu diperhatikan. Pertama-tama, penyatuan percukaian. Kedua, penyatuan ekonomi. Ketiga, penyatuan politik. Apa yang telah kita ciptakan dalam usaha menyatukan Eropa ialah penyatuan ekonomi politik yang kuat dan tidak boleh ada yang dikorbankan dengan apapun alasannya. Nilainya bukan saja besar di dalam keadaannya sekarang, tetapi lebih-lebih dalam keadaan yang dapat diharapkan pada masa mendatang. Kira-kira pada tahun 1980, kita dapat dengan sepenuhnya mengharapkan fusi semua masyarakat ekonomi militer dan politik bersama-sama ke dalam Eropa Serikat. Hallstein menyebutkan tahun 1980, waktu itu mungkin berjalan lebih cepat lagi. Perkembangan-perkembangan di Eropa telah berubah demikian cepat, sehingga sebuah majalah berita di Amerika berisi artikel dengan judul Europe's Dreams of Unity Revive, cita-cita Eropa untuk bersatu hidup kembali. Satu kalimat dalam uraian itu sangat menonjol. Apabila segala sesuatunya berjalan menurut rencana yang sangat optimistis, maka pasaran bersama Eropa pada suatu hari dapat berkembang menjadi kesatuan ekonomi yang terdiri dari 10 bangsa yang kekuatan industrinya akan jauh melebihi kekuatan industri Uni Soviet. Coba bayangkan suatu kesatuan ekonomi yang terdiri dari 10 bangsa. Apakah mengherankan apabila orang-orang yang telah mempelajari nubuat selama bertahun-tahun percaya bahwa dasar-dasar permulaan untuk terbentuknya Eropa sebagai suatu kesatuan sudah mulai ada? Apalagi yang baru? Pada waktu Kekaisaran Romawi mulai hidup kembali, akan ada juga kebangkitan Babel yang merupakan misteri. Kalau ini kedengarannya seperti cerita hantu belaka, keluarkanlah kepala Anda dari selimut kebimbangan dan ikutilah penyelidikan dasar-dasar Alkitab dan penerapannya untuk masa kini di pasal 10. Orang yang akan memimpin Kekaisaran Romawi yang dihidupkan kembali itu adalah seseorang yang mempunyai daya tarik, kuasa dan pengaruh yang demikian besar, sehingga selama beberapa waktu ia akan menjadi diktator terbesar yang pernah dikenal dunia. Dia akan menjadi pemimpin besar di masa depan dan sama sekali tidak mengenal Tuhan, dan sifatnya sejahat iblis meskipun rupa luarnya sangat sopan dan sangat elegan.